Kenapa rasanya sakit ngeliat Kansa bahagia sama Fatan? Cuma lu satu-satunya orang yang bisa bantu gue dapetin Kansa dengan jauhin Fatan dari Kansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya di channel Mimin. Semoga kalian sehat selalu dan lancar segala urusannya. Oke, langsung saja kita bahas alur cerita sinetron Istiqomah Cinta hari ini yang semakin greget dan membuat penasaran. Seperti biasa, Mimin akan memberikan rangkuman dan prediksi episode malam ini. Seperti apa kisah keseruannya? Mari kita bahas. Jangan lupa klik tombol subscribe ya. Adegan saat ini, Emran masih tidak menyerah untuk mendapatkan hati Kansa. Namun usaha Emran mendekati Kansa kali ini bukan dendam, melainkan karena sudah cinta. Nah, cinta yang dirasakan Emran sudah mulai merasuk pasca sebelumnya sadar kalau Kansa adalah wanita baik mirip dengan Aryani yang sudah meninggal. Sehingga secara diam-diam dirinya punya rencana terselubung untuk menarik simpati Kansa sekaligus berniat merebut hatinya dari Fatan. Itu artinya Emran sudah mulai mencintai Kansa, namun sulit diungkapkan atau bisa dibilang mengalami cinta terpendam namun bertepuk sebelah tangan. Tentu hal itu karena Kansa sangat mencintai Fatan dari dulu hingga sekarang. Biarpun begitu, usaha Emran akan terus dijalankan dan terus dilakukan dengan cara memanfaatkan Funi sebagai alibinya. Termasuk cara yang digunakan Emran mendekati Funi supaya bisa dekat dengan Kansa dan mengambil kesempatan untuk bisa bersama. Namun ujungnya apa yang dilakukan Emran justru menjebak dirinya sendiri sekaligus terjerumus dengan permainan sendiri masalah perasaan. Hal itu terbukti dengan adanya Emran mencoba menemui Kansa di kampus. Namun saat ditanya Kansa alasan berada di kampus, justru Emran beralasan ingin bertemu dengan Funi. Hingga endingnya Kansa terkesan mendukung jika Emran bersama Funi dalam asmara. Bahkan terkesan menjadi comblang buat Funi bisa bersatu dengan Emran nantinya. Tanpa Kansa sadari sebelumnya kalau dirinya yang menjadi incaran Emran yang dicintai dan inginkan untuk dimiliki. Makin seru ya, namun rumit hidup Emran ini karena cinta di hatinya untuk Kansa justru akan membunuh dirinya sendiri jika dipaksakan. Sebab Kansa sudah ditakdirkan cinta mati ya sama Fatan. Adegan lain, Amel terpaksa melarikan diri dari Linda yang berniat memberikan hukuman. Hal itu karena sebelumnya Amel membocorkan rahasia Darto bukan ayah kandung Kansa. Nah, dari hukuman Linda adalah akan memulangkan Amel ke rumah orang tuanya dengan harapan supaya mendapatkan penderitaan hidup bersama ibu tirinya. Namun usaha Linda gagal karena Amel berhasil melarikan diri ketika dalam perjalanan naik mobil, di mana Amel mengambil kesempatan keluar dari mobil Linda saat terjebak di lampu merah. Amel nampak tersesat ketika kabur dari pengejaran Linda. Akan tetapi dirinya berhasil ya menghubungi Fatan berkat bantuan dari seorang ustadz di masjid. Hingga pada akhirnya nanti Amel akan berhasil diselamatkan Fatan dan Kansa. Episode selanjutnya, keadaan Amel memprihatinkan karena mentalnya terguncang karena ulah Linda yang mengancamnya. Namun Amel akan merasa tenang ketika ada Kansa yang membantu menghiburnya. Episode selanjutnya, Fatan sangat marah, merasa kecewa kepada Linda sebagai orang tuanya. Hal itu karena Linda tega mengancam anak kecil yang tidak bersalah seperti Amel. Nah, adegan selanjutnya Amel diajak pulang oleh Fatan. Dari situlah akan membuat Linda panik dan ketakutan karena dirinya harus mendapatkan amarah dari Fatan yang nampak kecewa dan marah. Hingga pada akhirnya nanti Linda tidak berdaya dan tidak akan berani lagi mengancam Amel untuk dikasih hukuman. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Tentu saja Linda masih tetap menjadi peran antagonis untuk sementara dan terus kerjasama dengan Darto.
Sebaliknya, Linda juga mulai kecewa dengan Fatan yang membawa Kansa untuk bertemu dengan dirinya di rumah. Jadi, konflik Fatan melawan Linda masalah restu masih berlanjut di kisah cerita selanjutnya. Lalu, apakah pada akhirnya nanti Linda akan merestui hubungan Kansa dan Fatan? Tentu belum ya, karena identitas Kansa belum diketahui sebagai anak kandung Dr. Aksan dan Hutami, sehingga Linda masih tetap memandang Kansa sebelah mata sebagai calon menantu yang tidak diharapkan. Adegan lain di balik adanya Yuda yang sudah bertobat hingga berdamai dengan Kansa, ternyata masih mengalami salah paham kepada Hutami dan Dr. Aksan, sehingga dampaknya nanti Yuda akan membenci Kansa lagi, sebab Yuda sudah menyatakan akan menyingkirkan anak kandung Hutami dan Dr. Aksan jika berhasil ditemukan. Yuda sangat emosi dan sakit hati dengan Hutami dan Dr. Aksan, sehingga secara tak langsung akan berdampak sama peran Kansa sebagai anak kandung yang masih dicari. Nah, dari adegan saat ini, Yuda masih mengalami kebutaan pada kedua matanya pasca mengalami kecelakaan sebelumnya. Namun dirinya akan mendapatkan bantuan dan perawatan dari Dr. Aksan untuk menyembuhkannya. Dalam kondisi buta, Yuda tidak akan bisa berbuat apa-apa. Akan tetapi ketika sudah sembuh, maka dirinya akan kembali jahat, terutama sama Kansa ketika identitasnya sudah terungkap sebagai anak kandung Hutami. Jadi pertolongan dan bantuan dari Dr. Aksan untuk menyembuhkan mata Yuda, maka tidak akan membuat Yuda menjadi baik ya kepada Dr. Aksan atau keluarganya. Malah sebaliknya, makin dendam untuk bisa membuat mereka semua menderita karena sakit hati. Tentu itu dipicu karena rasa cemburu yang berlebihan terhadap Hutami yang dicintai. Salah paham Yuda akan semakin parah di alur cerita dan adegan selanjutnya. Adegan berikutnya ketika Emran kesulitan mendekati atau mendapatkan hati Kansa yang sudah dicintai, maka suatu saat sifatnya akan berubah menjadi jahat dan egois kembali. Hal itu karena di balik rasa cinta yang sudah dirasakan terhadap Kansa, ternyata dirinya juga masih sangat membenci Fatan yang dianggap sebagai pesaing berat dalam asmara. Hingga pada akhirnya nanti, Emran akan tetap menjadi peran antagonis melawan Fatan dengan cara kerjasama bersama Darto dan juga Monica. Tentu itu dilakukan karena terpaksa ketika kesulitan merebut hati Kansa dari Fatan ya. Episode selanjutnya, Monica masih disekap oleh Emran. Akan tetapi akan bisa selamat atau dibebaskan oleh Emran, namun dengan syarat. Dari syarat Emran adalah Monica membantu dirinya mendapatkan Kansa dalam asmara. Jadi peran Emran akan kembali menjadi antagonis. Sebaliknya Monica akan memanfaatkan peluang untuk tetap mengejar Fatan. Itu artinya Monica masih selamat dari tuntutan hukum atas kematian Aryani karena Emran bisa memaafkannya. Akan tetapi tidak untuk Hutami yang masih tidak akan terima karena kejahatan Monica sebagai pelaku utama yang mengorbankan dan mengambing hitamkan Kansa. Sehingga hidup Monica dan Darto masih tidak bisa tenang dalam menjalani kehidupan pasca melakukan kejahatan terhadap Kansa. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk menyaksikan sinetron Istiqomah Cinta selanjutnya. Terima kasih.